Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment ID atau ide investasi. Kali ini saya ingin sharing estimasi mengenai potensi IHSG, JCI atau Jakarta Composite Index akan melakukan koreksinya dari posisi peak di tahun 2022. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi akan kemungkinan sektor apa yang akan dapat melawan indeks. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mari kita mulai. Judulnya video kali ini adalah IHSG, JCI, Jakarta Composite Index, Sell in May and Go Away by UNVR. Oke, video ini dibuat pada tanggal 2 April tahun 2022. Sebagai gambaran, Jakarta Composite Index ditutup pada 1 April pada level 7.078,76 dengan market cap sebesar 8.909 triliun. Nah, di sini menurut source dari IDX, IHSG ditradingkan dengan price earning ratio 24,2 kali dan PBV 2,1 kali. Metode perhitungan IDX ada dua, yaitu memakai weighted average dan trailing 12 months. Mungkin teman-teman nanti bisa menemukan bila memakai trailing 12 months, maka price earning ratio IHSG masih berkisar di antara 17 pairnya. Tetapi kalau trailing 12 months itu saya rasa kurang adil, karena kalau trailing 12 months itu biasanya dia sudah memfaktorkan EPS untuk kuartal pertama. Sedangkan untuk kalau menurut hemat saya, weighted average adalah yang paling baik yang dipakai untuk IHSG sebagai perhitungan IHSG. Jadi kita dapat melihat bahwa price earning ratio IHSG saat ini sudah berada 24,2 kali. Oke, kemudian kita melihat kejadian-kejadian, kita agak mundur ke belakang, kita mau melihat beberapa kejadian yang ada di belakang. Saya memberikan estimasi, yaitu di tahun 2022, yearly peak IHSG itu akan berada di early May. Alasannya ada di Fed rate, kenaikan Fed rate, dan 7 days reverse repo, dan juga inflasi global. Estimasi penurunan yang saya buat atau estimasi ada berkisar pada penurunan 10 sampai dengan 15%. Kemudian teman-teman bisa lihat, saya coba rangkumkan beberapa alasan pada saat penurunan, yaitu tahun 2021 pada bulan Januari turun dikarenakan kekhawatiran akan inflasi US yang telah mencapai 2%, dan saat itu pelaku pasar melakukan take profit dikarenakan inflasi US bila tembus 2%, saat itu diprediksikan tapering akan segera dilakukan, dan kenyataannya tapering sudah selesai dilakukan dan the Fed sudah mulai menaikkan suku bunganya per Maret kemarin. Kita kembali ke tahun 2020, di bulan Januari terjadi kasus COVID. Sorry, saya sedikit ralat ya. Jadi tahun 2021 ini sebenarnya peak-nya bukan di Januari, tetapi peak-nya itu ada di sekitar bulan September-Oktober ya. Tetapi ini saya menilai dari penurunannya yang terjadi, karena peak di September-Oktober sampai dengan saat ini IHSG belum mengalami koreksi yang cukup signifikan. Oke, di tahun 2020 koreksi terjadi pada bulan Januari, yaitu karena kekhawatiran pelaku pasar akan kasus COVID. Kemudian pada tahun 2019 April, alasannya adalah terjadi penurunan PDB Indonesia dan ketakutan akan US resesi, market turun sebesar minus 13,05%. Tahun 2018, di bulan Februari terjadi penurunannya, yaitu kekhawatiran akan China-US perang dagang, dengan penurunannya mencapai sekitar 17%. Nah, tahun 2017,
Penurunan baru terjadi di bulan Desember, tetapi itu penurunan minor dikarenakan Indonesia mengalami kenaikan investment grade. Jadi sepanjang tahun 2017, IHSG tidak mengalami koreksi yang signifikan. Pada tahun 2016, April, saya belum menemukan datanya, karena ini sudah terjadi 5 tahun yang lalu, terjadi penurunan minor sebesar 5%. Kemudian tahun 2015, bulan Maret, terjadi antisipasi kenaikan Fed rate hike, yaitu sebesar minus 27%. Sedangkan pada 2014 September, terjadi koreksi minor sebesar minus 7%, 7,8%. Tahun 2013 di bulan Mei, antisipasi tapering off, terjadi penurunan pada IHSG sebesar minus 26,93%. 2012 terjadi penurunan pada bulan April dengan penurunan sebesar minus 14,37%. Dan tahun 2011 terjadi pada bulan Agustus dengan alasan peringkat US debt dipangkas. Saat itu pasar mengalami koreksi sebesar 23,37%. Oke, ternyata sell in May and go away. Jadi saya memasukkan bulan April dan Mei adalah sebagai satu bulan karena mereka berdekatan dan merupakan puncak karena sudah rilis majority dari pelaku big caps, saham-saham big caps sudah melakukan rilis earning untuk kuartal pertama. Ternyata koreksi pada bulan April dan Mei itu hanya terjadi 4 kali dalam 11 tahun. Berarti probabilitas persentasenya adalah sekitar 36,36%. Sedangkan di luar bulan-bulan tersebut terjadi penurunan 7 kali, yaitu berarti besarannya sekitar 63,63%. Jadi di sini kita melihat sebenarnya kepercayaan akan sell in May and go away itu probabilitasnya sangat kecil sekali. Oleh karena itu, akan tetapi sekarang saya akan ingin mengajak teman-teman untuk melihat forward looking atau hambatan-hambatan apa saja yang akan menahan laju IHSG di kemudian hari atau pada bulan April dan Mei tahun ini. Oke, saya membagi kepada 4 alasan. Satu adalah bonus bagi teman-teman. Alasan pertama adalah valuasi IHSG, seperti yang tadi saya sudah sajikan di depan. Price earning ratio weighted average IHSG berada pada 24,2 kali. Kemudian efek inflasi global, alasan nomor 2. Kemudian alasan nomor 3 adalah BI 7 days reverse repo. Alasan nomor 4 adalah kenaikan Fed rate atau Fed fund rate. Nah, baru yang kelima adalah peluang apa saja yang akan terjadi di pasar koreksi. Oke, kita masuk ke valuasi IHSG. Target upper swing IHSG pilihan saya itu ada di target moderate, yaitu pada level 7.106,84. Kalau level sebelumnya, yaitu yang di 6.927 sampai 6.930 sudah tercapai. Maka saya mencoba membuat estimasi. Jadi target upper swing ini ada pada video yang saya bahas dengan judul Upper Target Swing IHSG ada di berapa. Video itu dirilis pada tanggal 10 Maret tahun 2022. Sampai dengan saat ini, IHSG belum menyentuh level target moderate saya. Oke, sekarang kita bermain asumsi. Asumsi IHSG saya dapatkan peak-nya kemungkinan besar akan terjadi di level 7.200. Saya cuma membuat estimasi simple, yaitu dengan cara target moderate saya tambahkan dengan target maksimal, kemudian saya bagi 2, sehingga mendapatkan target kemungkinan IHSG ada di level 7.200. Dengan EPS setelah dihitung, EPS weighted average IHSG akan berada pada 293, sehingga price earning ratio weighted-nya IHSG akan berada pada 24,607 kali. Jadi sedikit tipis ya, kalau
per perdagangan per 1 April, IHSG price earning ratio-nya berada pada 24,2 kali, maka target bila mencapai target moderate maksimal dibagi 2, yaitu pada 7.197,865, berarti per IHSG akan berada pada 24,607 kali. Sebagai info, untuk saya sharing dengan teman-teman, ini merupakan price earning ratio IHSG yang besar, sangat di atas rata-ratanya, yaitu yang berada pada sesuai dengan perhitungan trailing 12 months, yaitu berada pada 17 sampai dengan 18 kali. Itu secara historical. Oke. Nah, ini sharing-sharing merah ya, bahwa target IHSG ini sudah mulai memasuki valuasi yang mahal. Jadi tanda-tandanya sudah mulai diberikan oleh Mr. Market. Saya sering menyebutnya adalah Mr. Market untuk segala kegiatan yang terjadi di IHSG. Ini dari sisi valuasi. Kemudian saya mulai masuk kepada efek inflasi US atau global, di mana Indonesia saat ini sedang mengalami tail effect atau efek ekor dari inflasi US dan negara barat. Data per 1 April kemarin pada saat rilis data inflasi, di sini kami mencatatkan bahwa inflasi year on year antara Maret 2022 sampai dengan perbandingan antara Maret 2022 dan Maret 2021 yaitu ada pada 2,64% untuk Maret 2022 dan 1,37% pada Maret 2001. Jadi inflasinya itu sudah mengalami kenaikan nyaris 100%. Oke, sedangkan untuk month on month dari Maret 2022 dengan perbandingan Februari 2022 yaitu berbanding 2,06 itu adalah untuk Februari 2022, sedangkan 2,64 adalah untuk Maret 2022. Jadi IHSG mengalami kenaikan sebesar 30%, inflasi mengalami kenaikan sebesar 30% dari inflasi bulan Februari. Hal ini sangat lumrah karena memang dunia dan Indonesia sendiri sudah mulai memasuki era endemi, dan ditambah kita sedang mulai memasuki bulan suci Ramadan, sehingga banyak sekali consumer spending yang dilakukan oleh masyarakat yang telah tertunda sebesar 2 tahun sebelumnya ini. Jadi mungkin kita melihat Lebaran pada tahun 2020 dan 2021 sangat sunyi, sepi, mungkin hanya dibatasi dengan Zoom. Nah, mulai saat ini pemerintah sudah mulai mengizinkan untuk bisa tatap muka dengan tentu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pemudik. Berikut juga saya kasih gambar realnya mengenai data inflasi yang saya ambil source-nya dari Biro Pusat Statistik, Trading Economics, dan saya olah. Jadi inflasi bulan Maret kemarin, tahun 2022, adalah yang tertinggi sejak April 2020, di mana target inflasi Bank Indonesia yakni sebesar 2,5% yang mereka canangkan pada bulan Februari 2021, akhirnya tercapai juga setelah 1 tahun lewat. Ini dari sisi inflasi. Kemudian next slide berada pada saya ingin mereview Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo. Saya jelaskan dulu, garis yang orange ini adalah 7 Days Reverse Repo, sedangkan untuk garis yang biru merupakan inflasi sampai dengan bulan Maret adalah prediksi saya, sudah kejadian actual. Tetapi untuk bulan April dan Mei ini merupakan proyeksi saya semata. Jadi belum tentu ini yang akan kejadian. Jadi hanya khusus untuk April dan Mei. Oke. Kemudian untuk yang warna abu-abu, ini adalah merupakan Fed Fund Rate.
Fed Fund Rate yang di-maintain selalu 0%, kemarin pada bulan Maret telah naik menjadi 50 basis points. Saya proyeksikan pada bulan April ini Fed Fund Rate akan dinaikkan sekali lagi sebesar 25 basis points. Kemudian di bulan Mei saya kecenderungannya melihat the Fed akan menunggu sebentar untuk melihat impact dari kenaikan Fed Fund Rate. Apakah sudah mulai ada penurunan dari sisi inflasi atau belum, untuk mereka memutuskan dapat lebih melakukan agresif atau tidak. Jadi di sini kita melihat, saya juga memprediksi untuk 2 bulan ke depan, untuk 3 bulan ke depan, yaitu Maret, April, dan Mei, 7 days reverse repo akan tetap di-maintain oleh BI di 3,5%. Berikut alasannya. 7 days reverse repo itu masih mempunyai ruang untuk menahan inflasi. Ini kita lihat inflasi ini sudah mulai menembus 7 days reverse repo. Dikarenakan BI sudah mengambil langkah antisipasi per Januari, yaitu dicanangkan GWM atau giro wajib minimum sudah dinaikkan sebesar 50 basis points pada Maret 2022. Jadi ini maksudnya GWM itu adalah uang bank-bank yang pemberi kredit harus sudah mulai menyetor pendanaannya dengan naik sebesar 50 basis point yang sudah dimulai per Maret 2022. Jadi BI masih mempunyai room untuk menahan inflasi dengan GWM tersebut. Kemudian bila teman-teman selalu suka membaca, wah kalau the Fed rate naik, BI berarti harus cepat-cepat menaikkan suku bunga. Nah, yang teman-teman harus ketahui adalah 7 days reverse repo juga masih mempunyai ruang sebesar 3% apabila Fed rate naik sampai dengan 1%. Jadi spread ini, apabila Fed rate naik sampai dengan 1%, BI masih mempunyai ruang untuk menahan kenaikan, tidak menaikkan suku bunganya. Ini estimasi saya. Jadi dua-duanya BI masih punya room untuk menghadapi inflasi dan kemudian dalam menghadapi kenaikan suku bunga di Amerika. Oke, impact-nya bagaimana sih terhadap BI 7 days reverse repo terhadap IHSG? Jadi ada rumusnya, jadi teman saya tidak akan menjabarkan rumusnya tersebut, maka kenaikan suku bunga itu akan berdampak langsung pada penyesuaian imbal hasil aset beresiko yang imbal hasilnya akan menurun. Oke, begitu juga. Jadi mudahnya buat teman-teman untuk memahami adalah bila suku bunga naik, maka imbal hasil aset beresiko akan semakin kecil, tetapi kebalikannya bila suku bunga turun, maka imbal hasil beresiko semakin naik. Maka mungkin teman-teman bingung ya, pada saat kemarin terjadi pandemi atau COVID, bukannya IHSG terus jatuh, tetapi malah IHSG berhenti turunnya, habis itu dia naik, rebound. Nah, itu dikarenakan Bank Indonesia terus memotong suku bunganya. Dipotong terus dari 5%, dia potong terus sampai berhenti di 3,5%. Sebenarnya BI masih mempunyai ruang untuk memotong suku bunga sampai dengan 3%, tetapi BI tidak memakai itu karena BI telah melihat akan adanya inflasi yang muncul. Karena mereka BI melihat juga inflasi yang muncul itu di US itu sebenarnya inflasi sudah mulai muncul semenjak bulan Januari 2021 ya. Jadi inflasi yang baru heboh, mungkin teman-teman dengar YouTube di mana-mana, inflasi di US heboh di per bulan Mei, Juni, Juli, ternyata inflasi di Amerika itu sudah naik signifikan semenjak bulan Januari tahun 2021. Jadi di sini saya harus mengapresiasi langkah BI yang tidak gegabah terus menurunkan suku bunga, tetapi BI lebih memakai instrumen lainnya untuk terus menggelontorkan uang, yaitu BI menolkan PPNBM untuk properti maupun mobil.
Jadi itu salah satu cara BI untuk terus memberikan likuiditas kepada masyarakat, tetapi dengan tidak memotong tingkat suku bunga. Karena BI, saya lihatnya BI tahu bahwa tahun depan, maksudnya di tahun 2022 ada kemungkinan BI harus menaikkan suku bunganya kembali. Oke, kita sedikit membahas Fed Fund Rate. Ya, Fed Fund Rate itu ini adalah gambar Fed New Dot Plot. Jadi di Amerika itu ada analis-analis atau para bankers disuruh memberikan estimasi akan bagaimana sih suku bunga itu harus tercapai ya, dapat dicapai atau banyaknya itu sampai dengan level mana. Jadi kalau kita melihat dot plot ini, maka sampai dengan tahun 2022 ini, maka estimasinya suku bunga Fed Fund Rate atau Fed Rate itu akan mencapai 1,75% targetnya. Ini targetnya mereka. Kemudian tahun 2023 diproyeksikan Fed Fund Rate ini akan mencapai sekitar 2,25% atau 2,5% yang akan terus di-maintain sampai tahun 2024. Nah ini, jadi semakin banyak dot-dotnya adalah semakin banyak kemungkinan suku bunga di Amerika akan dinaikkan. Dan begitu juga secara jangka panjang akan di-maintain terus untuk Fed Fund Rate itu berada pada 2 sampai dengan 2,5%. Ya, Fed Fund Rate itu mempunyai target kenaikan sampai 2,25 dan 2,5%, dan diestimasi akan mengalami 6 kenaikan lagi pada tahun 2022 ini. Jadi sesuai dengan saat ini kita ada di 0,5% dan akan ditargetkan menaik sampai dengan 1,75% di tahun 2022. Oke, sekarang setelah kita mengestimasi beberapa alasan yang memungkinkan terjadi sell in May and go away, sekarang saya sedikit kasih gambar chartnya. Ini merupakan target upper saya. Tadi sebenarnya di level 7.200, cuman ini kurang match aja di 7.200, cuman bisa saya take sebagai 7.200. Kemudian kita melihat proyeksi kejatuhannya ada di mana sih. Nah, level ini adalah merupakan level bottom estimasi saya, yaitu IHSG dapat jatuh kepada level 6.480 sampai dengan 6.217 gitu. Ya ini hanya sekedar estimasi untuk dapat memberikan gambaran. Mungkin teman-teman bingung kalau sampai Fed Fund Rate naik sampai dengan 2%, dan juga saya dengar bahwa BI 7 Days Reverse Repo akan mengalami kenaikan sampai dengan 4 kali untuk tahun 2022 ini, bukankah IHSG seharusnya turun semakin dalam? Nah, mengapa tidak turun semakin dalam? Ini alasannya. Koreksi IHSG yang terbatas, menurut analisa saya, adalah dikarenakan penyelesaian imbal hasil atas kenaikan 7 Days Reverse Repo dan proyeksi PDB yang masih akan bertumbuh untuk tahun 2022. Jadi, yang akan menahan laju IHSG turun lebih dari level 6.000 adalah proyeksi PDB Indonesia yang masih ada meningkat untuk tahun 2022. Jadi, nanti dari peak-nya IHSG, saya estimasi IHSG hanya akan mengalami koreksi sebesar minus 10 sampai dengan 15% saja. Oke, jadi ini adalah sedikit mengenai estimasi akan kapan IHSG akan mulai melakukan koreksinya, dan juga saya melakukan estimasi akan kapan bottom IHSG akan terjadi. Sekarang, saya ingin mendiskusikan atau ingin share dengan teman-teman bahwa in every correction, there is always a hidden opportunity. Jadi di dalam setiap koreksi atau bearish market,
akan ada selalu opportunity yang belum kelihatan. Nah, untuk melihatnya, mari kita kaji data makro ini dulu. Komponen inflasi yang perlu kita ketahui, yaitu highlights dari komponen inflasi. Housing dan utilities, dia tumbuh sebesar 26% kontribusi terhadap inflasinya. Food and drinks dan tobacco, dia tumbuh sebesar 43%. Wow, tinggi sekali ya. Kemudian untuk sisi transport dan logistik, ini tumbuh sebesar, inflasinya tumbuh sebesar 41,31%. Kemudian untuk furnishing, tumbuh sebesar 12,05%. Untuk clothing, saat ini pertumbuhannya hanya sebesar 0,73%. Horeca atau hotel, restoran dan kafe itu hanya tumbuh sebesar hanya tumbuh sebesar 5,38%. Sedangkan education adalah flat sebesar 1,72%. Dan nah ini yang sering belanja online, jadi information and communication, IT dan telkom mengalami penurunan sebesar 0,22 dari sebelumnya turun sebesar 0,25. Ini lumrah ya, karena yang saya bilang sudah mulai mendekati endemi. Jadi ceritanya gini, selama tahun 2020-2021 belanja online itu meningkat tajam. Nah, mulai memasuki endemi ini belanja online sudah mengalami penurunan, tetapi masih di level yang tinggi. Oleh karena itu penurunan yang kecil ini adalah masih belum impact signifikan terhadap emiten-emiten teknologi. Oke, jadi saya highlights nomor 2 dan nomor 3 dengan tinta hijau, karena ini akan menjadi fokus kita di dalam menghadapi penurunan IHSG. Jadi, apa yang harus dibeli atau kita persiapkan membeli? Ya, yang kita siapkan untuk membeli adalah food and drinks. Mari kita kaji. Apa sih yang akan masuk di dalam food and drinks ini? Top choice saya untuk di IHSG, teman-teman pasti sudah tahu, berada pada saham Unilever, di mana per 1 April 2022 ditutup pada Rp3.620 per saham. UNVR hanya mempunyai floating sebesar 15,01%, jadi pergerakan Unilever ini tidak berdampak besar atau tidak akan mengganggu koreksinya IHSG. Itu menurut hemat saya. Kedua, alasan-alasannya adalah berdasarkan fiscal year 2021 atau laporan keuangan tahun 2021, saya menghitung margin of safety dari Unilever berada pada 3.500 per lembar saham. Jadi kemarin itu Unilever sempat menyentuh 3.200 ya. Jadi itu sedikit menembus margin of safety saya untuk laporan keuangan tahun 2021. Kemudian dari sisi fundamental yang harus teman-teman pahami adalah, mengenai margin of safety ini adalah saya memakai konsep relative valuation. Relative valuation itu adalah analisa berdasarkan laporan keuangan yang telah rilis. Jadi saya tidak mencoba menghitung intrinsic valuation-nya, tetapi saya mencoba melihat dari kondisi laporan keuangan yang sudah dirilis. Jadi saya tidak melakukan forward looking terhadap Unilever ini. Nah, yang menarik adalah dari sisi fundamental analysis relative valuation, saya mendapatkan bahwa saat ini Unilever diperdagangkan pada price earning ratio 23,98 kali, di mana PE minus 2 kali standar deviasi Unilever untuk 5 tahun berada pada 21,31 kali. Dan yang lebih gila lagi, price earning ratio minus 2 kali standar deviasi Unilever untuk 10 tahun ke belakang adalah berada pada level
26,47 kali. Jadi bisa dibilang level harga Unilever saat ini adalah level terendah dari benchmark 10 tahun yang lalu atau benchmark dari 5 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Jadi ini udah yang paling bottom. Nah, oleh karena itu saya menilai adalah Unilever ini saat ini sangat menarik, ditambah data dari inflasi bahwa food and drinks itu mengalami kenaikan yang signifikan mengalami kenaikan inflasi yang sangat signifikan, yaitu sebesar plus 42%. Oke. Kemudian selain food and drinks, juga ada transport dan logistik. Untuk transport dan logistik, pilihan saya ada pada ASA. Emiten ASA itu per 1 April berada pada 2.600 per saham. Kemudian, ASA mempunyai floating yang cukup besar, yaitu 48,31%. Saya juga menilai ASA tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan IHSG. Jadi misalnya IHSG koreksi, ASA tidak akan mengganggu turunnya atau koreksinya IHSG. Kemudian hal yang menarik dari ASA, jadi Gotoh itu mempunyai 40% saham pada Adi Sarana Logistik. Jadi Adi Sarana Logistik itu merupakan anak usaha dari ASA. Itu sangat menarik bagi saya. Dan nomor 3, ASL atau Adi Sarana Logistik itu mempunyai perjanjian distribusi perantara dengan Tokopedia yang sudah dimulai dari tahun 2019, berlanjut sampai dengan tahun 2021, dan masih berlanjut sampai dengan tahun 2022 ini. Jadi untuk poin nomor 2 dan poin 3 ini sebenarnya ada pada prospektusnya Gotoh, bila teman-teman melihat dengan detail disclosure informasi yang dikasih oleh Gotoh. Kemudian berikutnya juga ada ASA merupakan market cap terbesar pada sektor transportasi saat ini. Gitu. Dan pertimbangan saya adalah karena tadi setelah food and drinks yang kontribusi kepada inflasi sebesar 42, sekian persen, transport dan logistik memberikan kontribusi inflasi sebesar 41%. Jadi dia nomor 2-nya ya untuk kontribusi terhadap inflasi. Oke, jadi tadi jangan lupa dicatat, di dalam setiap penurunan akan ada selalu opportunity, dan opportunity yang saya lihat saat ini ada pada sektor food and drinks dan juga transport dan logistik. Questions? Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan drop saja pertanyaan pada kolom komentar di video ini. Kemudian bisa dapat juga email langsung kepada saya. Dan disclaimer informasi oleh kami adalah kami tidak mempunyai posisi pada Unilever dan ASA dan tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Kami menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Oke, terima kasih teman-teman, sobat investor dan trader. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu tetap bisa cuan bila saatnya IHSG koreksi. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini bila dirasa berguna buat teman-teman semua. Salam cuan dan salam ide investasi.